Assalamualaikum, hai Sobat Rupiah Sampurasun. Apa kabar? Alhamdulillah kita udah sampai di bulan November. Bulan depan adalah bulan Desember, hampir penghujung tahun 2021. Atur nuhun semuanya atas segala perhatian Sobat Rupiah, Sobat Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Karena hari ini adalah podcast terakhir untuk tahun 2021. Dengan judul Eksyar Kabita, Ekonomi Syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Kamu harus tahu soal ini, karena di dalamnya kamu bisa tahu tentang peran Bank Indonesia Tasikmalaya dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di wilayah kerja Bank Indonesia Tasikmalaya, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan juga Pangandaran. Tentunya di podcast Kabita seri ke-7, hari Selasa, tanggal 30 November 2021. Pukul 16.00 sampai dengan selesai Premier on akun Instagram @bank_Indonesia_Tasikmalaya dan akun YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya. Dan kamu tetap masih bisa mendapatkan souvenir digital menarik dari kita. Buat kamu yang beruntung, kami tinggal ikuti aja challenge yang bisa kamu ketahui dan juga kamu jawab di akhir podcast ini. Ngabibita kan? Tungguin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah, kembali lagi di podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya dalam rangka Action, ya, Eksyar in Action untuk program strategis PS08. Kali ini tentunya adalah kita akan berbicara terkait peran Bank Indonesia dalam ekonomi syariah, khususnya di kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Dan sore ini ataupun saat ini saya sedang bersama Bapak Darjana. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Dan hari ini adalah kesempatan kita Bapak untuk bisa menginformasikan ekonomi syariah di daerah wilayah kerja kita di Priangan Timur Bapak. Punten Bapak, untuk pertama saya boleh memulai perbincangan kita dengan apa Pak latar belakang konsep ekonomi syariah ini perlu dikembangkan. Atur nuhun Kang Jojo, alhamdulillah ini kesempatan yang baik untuk kita bisa saling bersilaturahim dan berdiskusi tentang ekonomi syariah. Jadi apa latar belakang ekonomi syariah dan peran BI di situ? Jadi kami sadari bahwa ekonomi syariah tentunya merupakan arus utama baru yang merupakan bagi kami adalah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memang sesuai dengan potensi dan kondisinya. Kita tahu bahwa warga negara atau penduduk Indonesia 270 juta dan 88%-nya adalah Muslim. Tentunya itu merupakan penduduk atau pemain utama yang harus berada paling depan di sisi ekonomi dan tentunya ekonomi syariah di sini. Yang kedua, bagi Bank Indonesia sendiri ada strategi kebijakan yang disebut dengan policy mix atau bauran kebijakan, bahwa dalam memajukan ekonomi tidak cukup dengan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, tapi harus terintegrasi dengan kebijakan yang lain seperti fiskal ataupun real, dan salah satunya adalah ekonomi syariah. Dan aspek lainnya bahwa ada peluang bagi ekonomi syariah ini untuk tumbuh. Selain tadi dari jumlah penduduk, beberapa infrastruktur keuangan sudah siap. Jadi bank Islam, non-bank syariah, produk-produk keuangan dan jasa-jasa syariah termasuk kris provider kris syariah juga sudah tersedia. Jadi insya Allah ada kesesuaian konsep antara ekonomi syariah dengan peran BI untuk mendorong ekonomi. Saya kira itu Pak. Oh begitu ya. Jadi alhamdulillah Pak, infrastruktur sudah mendukung dan inilah saatnya ekonomi syariah untuk ikut terus tumbuh ya Pak. Betul. Alhamdulillah seperti itu Pak. Punten Pak, kalau kita menilik lagi ke Priangan Timur Pak, mungkin apa Pak latar belakangnya
Bank Indonesia Tasikmalaya mengambil peran Pak dalam ekonomi syariah di wilayah kerja Priangan Timur Pak? Ya, Bang Julio, ini penting juga. Kita tahu Priangan Timur adalah kota kabupaten santri. Ada informasi bahwa Kabupaten Tasik memiliki sekitar 1.001 pesantren. Kota Tasik itu juga ada ribuan pesantren. Dan setahu saya di Ciamis, Banjar, Pangandaran, 5 kota Kabupaten Priangan Timur, masing-masing wilayah mempunyai banyak pesantren. Disitulah potensi dan kekuatan ekonomi syariah yang terus berjalan. Jadi khusus untuk Priangan Timur merupakan suatu keharusan bagi saya, karena kondisi dan potensinya memang sangat mendukung untuk ekonomi syariah. Berarti memang untuk dari latar belakang sudah mendukung, tinggal kita mendorong lebih cepat lagi Pak, mengakselerasi mungkin. Betul. Pak Darjana punten, untuk peran Bank Indonesia Tasikmalaya sendiri Pak, mungkin apa saja Pak yang sudah dilakukan? Ya. Alhamdulillah berkat kerja keras semua dan juga tentu oleh irodahnya Allah, selama tahun 2021 kantor Bank Indonesia Tasikmalaya telah menyelenggarakan berbagai program dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Minimal ada 5 jenis. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas, yaitu edukasi dan literasi ekonomi syariah. Bentuknya ada webinar dan ada juga podcast seperti ini, dengan berbagai topik dan tema yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah program kemandirian ekonomi pesantren. Kita tahu tadi pesantren banyak, itu perlu kita kuatkan kemandiriannya dengan berbagai bentuk pengembangan kemandirian. Yang ketiga adalah kurasi ikrar atau produk atau jasa syariah ya, dikurasi. Itu tidak hanya di sini tentunya, tapi juga berskala nasional. Kemudian berikutnya adalah sertifikasi halal, itu tidak lupa. Jadi produk-produk itu harus memenuhi sertifikat halal. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan event-event strategis berbentuk syariah, yaitu ada Road to Faisar untuk kabupaten kota, lalu ada Faisar regional Jawa untuk provinsi, dan terakhir adalah ISEF yang sifatnya nasional bahkan internasional. Jadi dengan kelima bentuk itu, insya Allah dan alhamdulillah kita sudah ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan. Ya alhamdulillah, berarti kita berperan cukup banyak ya Pak ya untuk mendorong ekonomi syariah di Priangan Timur ini. Pak, mungkin boleh saya minta pendapat Bapak nih Pak, dari yang sudah dilakukan mungkin dengan subjek tertentu, misalnya pondok pesantren tertentu, ataupun mungkin dengan UMKM tertentu, yang menurut Bapak yang paling penting untuk direplikasi Pak di Priangan Timur itu, mungkinkah ada dari pesantren kemandirian pangan, ataukah dari UMKM itu adalah ikranya yang mendukung ekspor, atau seperti apa Pak mungkin? Ya, jadi ada beberapa pesantren yang kami nilai unggulan yang bisa dijadikan sebagai role model dan bisa direplikasi. Salah satu contohnya ada pesantren di sini yang cukup besar, mungkin tahu, Al Idrisiyah di Kabupaten Tasik, India. Itu luar biasa menurut kami karena akselerasi dari pengembangan ekonominya sangat berkembang. Awalnya di budidaya udang faname. Sekarang informasinya sudah punya lebih dari 40 jenis unit usaha yang bervariasi, dari tidak hanya produk yang sudah halal, tapi juga jasa, termasuk seperti podcast seperti ini. Gitu Pak. Jadi saya kira menurut kami pesantren-pesantren lain bisa belajar banyak, dan nanti pesantren yang sudah maju sudah bisa menjadi mentor, sehingga antar pesantren itu ada saling interaksi, ada saling kerjasama sebagai sebuah network gitu. Kalau soal Depok Pak, kalau kita berkembang lagi, ada habit train Pak, mungkin betul, boleh cerita tentang habit train? Himpunan ekonomi pesantren ya, itu di seluruh Indonesia sudah ada, dan khusus untuk di Jawa Barat, alhamdulillah saat ini kita diketuai wakil dari pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Kang Irwan ya. Bentuknya yang sudah kita kerjasamakan antara dalam pembangunan greenhouse, ada di 4 pondok pesantren di wilayah Priangan Timur, di Tasik, Banjar,
Pangandaran dan Kota Tasik, serta sebelumnya ada di Ciamis dan juga di Kota Tasik. Jadi sudah ada sekitar 9 pesantren ya yang berjalan Hibri Trend. Jadi kelebihannya dengan Hibri Trend itu Al-Ittifaq sebagai pesantren yang sudah lebih dulu maju dan punya akses terhadap sisi produksi dan pemasaran, itu mengajak pesantren lain untuk bisa bersama-sama membudidayakan hasil pertanian seperti cabai untuk inflasi maupun melon manis ya, kebetulan memang produknya juga kualitas ekspor. Lalu dikerjasamakan, sudah dijamin off-taker atau pembelinya, sehingga Al-Ittifaq dengan pengalaman dan kemampuannya tadi bisa memperdayakan pesantren-pesantren yang menjadi bagian dari Hibri Trend dan dijamin pasar, sehingga penghasilan pesantren juga meningkat. Nah, ada lagi yang menarik itu Pak, untuk ekonomi syariah ini menariknya di Tasikmalaya itu tidak hanya untuk UMKM saja. Betul. Pak ya. Nah, ada sisi-sisi di mana kita mengembangkan ataupun pemberdayaan ekonomi juga. Boleh diceritakan Pak? Betul tadi bahwa ekonomi syariah tidak hanya menyangkut kepada produk syariah atau jasa yang ditawarkan, tapi aspeknya sangat luas dan lengkap. Alhamdulillah di BI Tasikmalaya kita juga sudah mengembangkan hal-hal yang sifatnya kesenian daerah secara Islami, wirausaha muda syariah dengan konsep-konsep usahanya, dan juga vlog edukasi syariah. Selain itu, ekonomi syariah juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Kecamatan Taman Sari dekat Tasik. Di sana ada program berbagi kebinaan, bekerja sama dengan pasar Cikurubuk online. Alhamdulillah animo partisipasinya banyak dan cukup terbantu. Beberapa lansia dan juga difabel yang ada di wilayah sana itu dibantu oleh para mustafik yang insya Allah ikhlas di dalamnya. Boleh diceritakan Pak, event apa saja yang dilakukan oleh BI Tasikmalaya untuk ekonomi syariah? Jadi event strategis itu sifatnya berjenjang. Yang pertama adalah Road to Faisar. Road to Faisar itu dilaksanakan oleh kantor Bank Indonesia yang ada di wilayah kabupaten kota. Kita bersinergi dengan 5 kabupaten Priangan Timur menyelenggarakan kegiatan Road to Faisar. Itu antara lain kegiatannya selain pameran online di mana UMKM yang sudah dikurasi melalui IKRA dan juga pondok pesantren yang menjadi mitra, tapi juga ada beberapa penguatan webinar terkait dengan pengembangan bisnis berbasis halal value chain. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ini ada lomba tarian Islami di mana wakil dari BI Tasik itu menjadi juara ketiga, yaitu tarian Wanoja Racing. Itu sangat indah sekali kalau kita lihat. Kemudian terakhir ada event strategis yang bersifat nasional bahkan internasional, namanya Indonesian Syariah Economic Festival atau ISEF. Nah itu semua kantor Bank Indonesia yang 46 di semua provinsi itu bersama-sama menyelenggarakan event strategis skala nasional internasional di Jakarta. Kegiatannya ada fashion show, ada UMKM gallery, ada juga pameran offline di mana dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Ya, jadi di situ Bank Indonesia berupaya untuk memberikan informasi terbaik terkait ekonomi syariah yang sudah dikembangkan ya Pak ya, sehingga bisa mendorong mungkin mengundang investasi syariah yang ingin berinvestasi di itu poin kita. pentingnya. Jadi selain dari memang tampilan untuk produknya, ada juga business matching, baik business matching kepada calon pembeli, tapi juga pembiayaan syariahnya. Jadi saya kira itu poin-poin yang justru sangat konkret bisa mendukung pengembangan ekonomi syariah. Saya mendengar ada sebuah pameran yang dengan title IKRA Pak, dengan judul IKRA, yaitu itu boleh diceritakan Pak, mungkin berbedanya seperti apa Pak gitu, dan juga mungkin keterlibatan BI Tasikmalaya dalam pameran IKRA ini Pak. Seperti apa? Jadi IKRA itu adalah kurasi untuk pengembangan UMKM syariah. Jadi UMKM dari semua kantor bisa berpartisipasi di
ajukan ke Ikra Nasional, lalu dikurasi, dan mereka yang lolos diberikan pelatihan dan pendampingan dari dalam bootcamp, kemudian diikut sertakan dalam berbagai pameran dalam dan luar negeri. Nah, alhamdulillah tahun ini UMKM yang lolos yang berasal dari wilayah kita, ada Mustafa dari BMI, ada Rizky Batik, dan ada Cemilan Kang Bayan. Dan total UMKM Priangan Timur yang telah lolos kurasi Ikhlas sampai sejauh ini ada 13 UMKM. Kemudian ada yang kabar baik lagi Kang, bahwa keikutsertaan UMKM Priangan Timur itu sudah sampai ke mancanegara seperti Tara Bank. Dia mengikuti pameran di Suraya Department Store di Jepang. Selain pelatihan ekspor, lalu Rizky Batik itu ada fashion show dengan desain nasional, dan Mustafa Emi dan Mimiti atau Teh di Taraju ikut dalam pameran offline ISEP di Jakarta. Jadi alhamdulillah memang Ikra ini sangat membantu secara konkret. Alhamdulillah, berarti memang kolaborasi baik dari pemerintah pusat dan daerah ini berjalan dengan sangat erat ya Pak ya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Ngabibita, terkait pengembangan ekonomi syariah di Priangan Timur, khususnya di wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Hatur nuhun Bapak Darjana atas kesempatannya untuk ngobrol kita hari ini, sore ini di Ngabibita Pak, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Semoga ke depan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan materi yang luar biasa lagi tentang peran Bank Indonesia di wilayah kerja. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak. Bapak Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita. Oke, Sobat Ngabibita, tadi sudah menyimak podcast Ngabibita seri ke-7 tentang Eksyar Kabita, Ekonomi Syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Di seri ke-7 ini memang sebagai seri terakhir dari podcast Ngabibita tahun 2021 ya. Dan persembahan kita untuk kamu seperti biasa di akhir podcast, kita akan adakan sebuah challenge agar kamu bisa mendapatkan souvenir digital menarik dari kita ya. Di sini tidak ada jawaban salah dan juga benar. Kamu bisa kasih komen ya, dan juga cerita di dalam komennya kamu apa yang menjadi harapan kamu untuk ekonomi syariah di Priangan Timur di tahun 2022 ya. Ataupun mungkin kamu ada ide untuk ekonomi syariah di tahun 2022, mangga tinggal kamu tulis di feed Instagram kita di dalam podcast Ngabibita seri ke-7 ini. Di akun Instagram kita @bank_Indonesia_Tasikmalaya, dan semoga kamu beruntung untuk mendapatkan souvenir digital menarik lainnya dari Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya. Kamu subscribe di situ supaya kamu bisa mendapatkan informasi dan juga kesempatan mendapatkan souvenir menarik lainnya dari Bank Indonesia ya. Terakhir, saya Julius Aprilian mengucapkan hatur nuhun dan juga mohon maaf untuk penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di tahun 2022 ya. Wassalamualaikum, salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Hatur nuhun, kamu sudah mendengarkan podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Sampai jumpa di series berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya dan ikuti challenge-nya. Semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir dari Ngabibita. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Pilujeng Sadayana.